Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana aplikasi untuk perpustakaan di Desa Sukapura. Ini adalah tampilan dari aplikasinya, di mana di halaman depan user akan memasukkan username dan password. Bagi contoh, di sini kita masukkan dengan username admin. Nah, kemudian di sini akan muncul tampilan dalam bentuk menu di sebelah kiri. Ini ada menu-menunya. Mungkin kita lihat satu persatu secara sekilas. Di sini ada data buku, kemudian di bawah ada kategori buku. Untuk di bawahnya lagi di sini ada data master, di mana data master ini terkait dengan master data yang berhubungan dengan perpustakaan. Sebagai contoh, mungkin untuk di sini ada kondisi buku, mengingat sistem di sini bisa mengakomodasi untuk penerimaan buku baru dan buku bekas. Jadi nanti akan ada tipe buku dengan kondisi buku baru dengan kondisi buku bekas. Kemudian lokasi perpustakaan, meskipun di sana ada dua lokasi. Jadi di sana ada dua lokasi secara untuk menempatkan bukunya. Yang pertama ada di ruang perpustakaan. Kemudian ada juga gedung Balai Desa Sukapura. Jadi mungkin nanti untuk drop-dropan buku mungkin pertama kali akan masuk gedung Balai Desa Sukapura. Nantinya di sini untuk mencatatkan bahwa buku ada di mana ya. Kemudian di sini mungkin kita tambahkan juga mungkin kalau eksternal ini nanti ada kaitannya dengan buku-buku yang akan dipinjamkan atau mungkin akan diletakkan di luar dari dua tempat ini. Kemudian di sini juga ada terkait dengan rak, dalam artian nanti untuk membantu para pencari buku maupun pengelola buku untuk mencari. Misalnya nanti rak akan diberikan rak nomor A3. Jadi misalnya rak yang nomor A baris ketiga, rak A2, rak nomor A baris kedua, dan rak A1, rak nomor A baris ke-1. Nah, kemudian kita contohkan untuk data buku. Nah, di sini sebenarnya konsepnya adalah kita menggunakan pencatatan secara master dan anaknya atau childnya. Kenapa demikian? Karena contoh misalnya kita ada satu buku dengan judul yang sama. Misal contoh, kita punya buku judulnya adalah buku Mengejar Kemerdekaan. Nah, ternyata buku itu tidak cuma satu. Misalnya ternyata dia ada 3 buah atau bahkan ada 10 buah. Jadi di sini akan kita catatkan dulu secara masternya dulu, master datanya. Ini cuma contoh. Kondisi bukunya adalah contoh baru ya. Kode buku nanti akan di auto generate. Penulisnya adalah contoh saja juga. Penerbitnya ini juga contoh. Tahun terbit ini juga contoh. Ini juga contoh. Edisi contoh juga dalam bahasa Indonesia. Sinopsisnya adalah ini contoh. Keterangan juga keterangan contoh. Karena ini misalnya bukunya ini hibah, ini dicontohkan harga pembeliannya adalah 0. Nah, kemudian kita simpan, kita save. Nah, di sini kita bisa lihat paling bawah ya, buku Mengejar Kemerdekaan. Di sini akan terlihat karena ini master, jadi di sini mungkin stoknya masih 0. Jadi stoknya 0. Tadi mungkin contoh, tadi kita membeli ada 4 buah buku atau mungkin dihibahkan buku baru ada 4 buah. Dimana tadi kode buku udah di-generate P0101001. Nah, di sini kita akan menambahkan stoknya sekaligus mencatatkan masing-masing bukunya. Jadi contoh misalnya kalau ini penyumbangnya Bapak Muharman diterima tanggal hari ini, misalnya tanggal 1 Januari, hanya stok aja. Harga beli tadi sudah disampaikan 0, kondisi barang bagus. Nah, di sini penempatan misal contoh langsung kita tempatkan di ruang perpustakaan, raknya nomor rak A1. Nah, jadi otomatis seperti ini kita simpan. Nah, mungkin di sini akan ada satu tambahan lain. Di sini kita bisa lihat view. Nah, di sini ada barcode. Barcode ini nanti bisa kita print untuk nantinya ditempelkan di bukunya. Sekaligus nanti bisa membantu kita untuk mencari atau mengidentifikasi buku-buku tersebut. Nah, ini contoh ketika kita print, nanti ini printnya akan dicetak dalam sebuah printer khusus untuk QR code. Oke, kita kembali. Nah, ini contoh stok pertama. Jadi otomatis karena ini stok pertama, ini akan diberikan nomor 001.
Jadi nanti kalau ditambahkan stok kedua, nanti akan ditambahkan lagi stok yang kedua. Penyumbangnya masih sama. Tanggal terimanya ini contohkan 1 Januari, harga belinya 0, kondisi barangnya masih bagus. Lokasi penempatannya kita samakan. Karena tadi raknya rak A1, ini juga saya contohkan rak A1. Ini saya simpan. Nah, di sini akan dapat kode inventaris dengan 001 dan 002. Oke, mungkin contoh yang kedua, karena tadi ada 4 ya, saya contohkan ini mungkin masih sama. Tanggal terimanya 1 Januari, kondisi barangnya masih bagus, lokasi penempatan ruang perpustakaan masih A1, ini saya simpan. Nah, jadi di sini sudah ada 3, 1, 2, 3, dimana sebenarnya nanti bisa di print barcode-nya. Kita bisa cetak barcode sesuai dengan kode dari buku tersebut. Jadi meskipun judulnya sama, tetapi secara fisik mungkin ada 3 buah atau mungkin ada 4 buah. Contohkan di sini adalah 4 buah. Tanggal terima 1 Januari, harga per 0, kondisi barang bagus, penempatannya masih sama, ruang perpustakaan rak A1. Ya, jadi contohkan di sini ini ada 4 buah. Jadi ada 4 buah buku dengan penomoran dasar kode bukunya ini sebagai master. Sedangkan untuk anaknya atau item bukunya karena ada 4 buah, jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ya, jadi demikian mungkin untuk penjelasan dari penggunaan dari aplikasi perpustakaan.